Ya, selalu menarik memang membahas bagaimana persiapan timnas Indonesia kita untuk melawan Yordania. Besok ini akan menjadi laga penentu. Bang Henry, kalau kita melihat tim dari Yordania, apa kemudian yang sudah dianalisis oleh tim? Apa saja yang perlu diwaspadai dari Yordania dan apa juga yang sudah diinstruksikan Sintayong kepada para pemainnya? Baik, yang jelas seperti kita ketahui bersama, Yordania pasti akan bermain menekan. Artinya mereka ingin meraih kemenangan pada besok hari karena hasil seri tidak membantu mereka untuk bisa lolos ke babak 8 besar. Namun semua itu sudah diantisipasi oleh Coach Sintayong. Bahkan pada saat ini bersamaan dengan wawancara saat ini, pelatih dan seluruh pemain sedang ada di ruang meeting, sedang membicarakan untuk bagaimana menghadapi Yordania besok dan akan bagaimana latihan nanti sore, bagaimana harusnya latihan di sore seperti apa. Jadi pada saat latihan semua sudah langsung bisa menerapkan apa yang sudah akan dibicarakan pada meeting saat ini. Jadi semua sudah ada dalam benak Coach Sintayong untuk menghadapi Yordania besok. Jadi saat ini tinggal disampaikan kepada seluruh para pemain dan seluruh official dan pelatih maksud saya untuk bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh Sintayong. Jadi mudah-mudahan dengan setelah meeting lalu langsung ke lapangan, langsung latihan selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Mudah-mudahan besok bisa dapat menghadapi Yordania yang bermain menyerang. Oke. Bang Henry, kalau untuk faktor non teknisnya seperti apa? Karena kalau kita lihat dari laga-laga sebelumnya itu kan harus berhati-hati ya dengan penalti, 2 kali penalti juga ya nampaknya harus dihadapi ya. Iya ya. Ya memang betul sekali karena itu sudah dibicarakan juga oleh pelatih dengan para pemain agar lebih berhati-hati terhadap pertandingan besok karena memang sangat penting juga buat kita untuk menentukan kita lolos ke 8 besar. Artinya pertandingan di Piala Asia kali ini juga dilengkapi dengan VAR. Jadi kita semua tidak bisa lepas daripada amatan dari wasit walaupun baik wasit di lapangan maupun wasit di dalam ruangan VAR. Jadi anak-anak harus terbiasa untuk melakukan permainan yang dengan sportivitas yang tinggi, dengan fair play, jangan sampai terpancing. Karena seperti kita ketahui tim-tim dari Timur Tengah itu banyak yang suka memprovokasi para pemain kita agar supaya mereka emosi dan tidak fokus di lapangan. Nah itu sudah diantisipasi oleh kita semua, oleh pelatih juga. Jangan meladeni apapun yang dilakukan oleh Yordania. Artinya kita fokus saja di lapangan, jangan terpengaruh oleh masalah provokasi dari pihak lawan dan juga jangan juga untuk membantah seluruh keputusan wasit karena itu sangat merugikan kita. Karena kita ketahui semua harus kita terima dengan lapang dada. Nanti setelah pertandingan bisa kita bicarakan apakah kita perlu protes atau tidak pada wasit untuk pada saat 90 menit sudah ditiup. Jadi intinya pemain kita sudah siap untuk menghadapi Yordania dan bentuk apapun yang akan diterapkan oleh Yordania. Oke. Terima kasih. Baik, kesiapannya luar biasa. Bang Fenat tadi menyambung juga Bang Fenat sempat mengevaluasi juga melihat nampaknya banyak peluang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain timnas kita dan juga kalau melihat Coach Sintayong kan kalau kita lihat nampaknya komposisi pemainnya selalu berubah-berubah nih ya di setiap pertandingan sedangkan ada filosofi don't change the winning team. Gimana nih Bang Fenat? Saya pikir ini kalau bisa saya sampaikan juga ya sebenarnya kalau misalnya berbicara masalah kemungkinan terbesar adalah Indonesia mempunyai kans yang sangat besar. Hasil draw bisa lolos. Tapi kan sekarang ini kan yang bermain apa istilahnya tidak ada beban ya dari pihak Yordania. Mereka pasti akan keluar menyerang, mereka harus mencari kemenangan dan situ Indonesia harus siap. Dan saya setuju ketika dibilang oleh Bang Henry tadi bahwa tim-tim Timur Tengah itu kadang-kadang suka lebay. Kalau misalnya terjatuh apa segala macam memancing provokasi. Itu yang membuat akhirnya Indonesia kadang-kadang terpancing dengan hal itu. Nah, kita harus bisa membedakan. Ini pertandingan internasional. Tidak seperti pertandingan mungkin di liga-liga kita, mungkin yang masih bisa sama wasit masih bisa. Kalau di internasional susah gitu loh. Jadi saya pikir di sini bagaimanapun juga Coach Sintayong akan mungkin membuat perubahan. Saya yakin mungkin Justin Hubner akan mungkin diturunkan. Mungkin ada 3 sejajar di bawah bisa saja mungkin saya nggak tahu ya apakah Komang mungkin kemarin sempat dikatakan juga agak sedikit bermasalah akan dicadangkan bermain dengan 3 center back mungkin ada Ferrari, ada Rido dan juga ada Hubner dan mungkin di tengah akan bermain
ada Nathan dan juga mungkin dengan Eva Jenner. Sementara kalau kemarin kita lihat bagaimana penampilan dari Fajar sendiri menggantikan Rio Fahmi, sangat luar biasa, sangat bagus, determinasinya bagus, mainnya cukup kuat ya. Terus Kelly Slayer juga di sektor flank kiri menggantikan posisi ketika itu Marcelino kalau nggak salah ya di match pertama ya, dan bermain juga sangat baik gitu. Nah sekarang ini kita akan melihat bagaimana Coach Sintayong bisa melihat kebutuhan. Kalau berbicara masalah strategi tentunya kebutuhan pemain yang akan disiapkan. Jordania berbeda dengan Australia. Ya, jadi artinya di sini Coach Sintayong akan melihat kecocokan pemain dan kesiapan pemain yang akan dimainkan melawan Jordania pasti akan dirembukan bersama seperti tadi dikatakan oleh Bang Henry, lagi ada tim meeting dan itu mungkin akan membahas bagaimana strategi dan juga pemain akan diturunkan sehingga mereka siap besok untuk tampil. Oke, nah tapi kalau kita melangkah sedikit lebih jauh lah ya Bang Fenat ya. Ini kita harapannya kan lolos nih ya ke grup A. Semua pasti berharap lolos. Semua berharap lolos. Kemudian tim-tim mana yang menarik untuk dilihat akan berhadapan dengan Indonesia? Nah ini menarik, kita di grup A itu kalau misalnya pun kita lolos, kita pasti jadi runner up-nya tuan rumah ya, Qatar ya. Dan di grup 2 itu kita tahu sekarang ini peringkat pertama tuh ada Korea, kedua ada Jepang. Dan mereka belum bertemu, mereka udah lolos karena mereka udah dapat poin 6, masing-masing mengalahkan tim lawan di grup B. Dan ketika besok pertandingan mungkin yang memenangkan pertandingan adalah Korea, malah kita akan bertemu dengan Korea. Itu menarik karena kita tahu Sintayong kan orang Korea ya. Dan kemungkinan besar juga udah mengetahui bagaimana paling tidak ya, sedikit banyak mengetahui bagaimana ya cara permainan Korea. Dan mungkin itu bisa menguntungkan juga buat kita. Tapi kalau kita nanti ketemu juga tim Jepang mungkin yang memenangkan pertandingan besok, nah ini mungkin akan ada lagi strategi dari Sintayong lagi untuk bisa dicoba meramu, dan harapannya nih pertama kita harus lolos dulu lah. Harus lolos dulu. Nah Bang Fenat, tapi juga kemudian yang menjadi catatan ini kan finishing touch nampaknya juga masih menjadi PR ya, challenge untuk Coach Sintayong. Menurut Bang Fenat sendiri apa kemudian solusi terbaik lah paling tepat harus dilakukan oleh Sintayong untuk menghadapi Yordania besok? Iya. Ini saya suka di pertanyaannya. Emang menarik ya, kita lihat memang di sini Indonesia itu memenangkan pertandingan lawan Australia itu pemain belakang yang golin, Komang Teguh ya. Dan ini cukup menarik, kita lihat para pemain depan masih minim golnya. Sebenarnya ini kalau buat saya pribadi ya, ini namanya tim. Bagaimanapun juga siapapun yang bisa mencetak gol itu keuntungan untuk Indonesia. Tapi sebagai para pemain depan dan tengah ini memang diwajibkan kalau bisa ada kesempatan bisa mencetak gol. Tentunya pada saat mendapatkan waktu jeda istirahat ini pasti akan ada evaluasi masalah finishing. Dan tentunya pasti Coach Sintayong juga akan membenahi masalah finishing. Saya setuju karena kita lihat kemarin itu banyak sekali peluang juga yang dimiliki oleh Ferdinand, maksud saya oleh Marcelino, Ferdinand ya, itu juga masih miss ya. Walaupun memang kita lihat dia udah berusaha semaksimal mungkin. Dan ini juga kembali kepada masalah bagaimana permainan dari lawan sendiri. Ya Ken ya, ketika lawan bermain defense-nya sangat baik, sangat rapat, tentunya juga mungkin akan sangat sulit para pemain depan untuk mencetak gol. Tentunya harus ada solusi. Bagaimana solusi menit per menit ketika pelatih memberikan instruksi, pemain harus menjalankannya. Karena di luar kan pelatih yang melihat. Dan ketika ada perubahan di situ, kita lihat sangat luar biasa penampilan dari Kelly. Walaupun dia tidak mencetak gol, tapi Kelly Slayer ini pemain menurut saya yang kemarin itu benar-benar merepotkan pertahanan dari Australia. Oke, Bang Fenat, mungkin juga sebelum nanti dijawab prediksi skornya akan seperti apa, tapi kita juga nampaknya juga perlu ikut mengawasi nih, karena kalau dari laga-laga sebelumnya ini urusan wasit nih sempat menjadi kontroversi. Gimana nih Bang Fenat? Ya kita berharap wasit sama kayak kemarin ya ketika lawan Australia ya, bisa berdiri di tengah-tengah. Kalau kita bisa flashback lagi, ya kalau kita bisa melihat kekalahan kita melawan Qatar terlepas dari mereka adalah tuan rumah dan wasit juga mungkin karena kita kalah banyak netizen mengatakan ya wasit condong ke tuan rumah, tapi apapun itu bisa saja terjadi dan kita berharap bahwa dengan kejadian Qatar kemarin sudah ada protes dari PSSI, kita berharap ya wasit di AFC U23 ini bisa lebih profesional lah dalam memimpin sehingga kita tidak dirugikan lagi. Prediksi skornya? Prediksi skor? Yes. Saya pikir kita bisa menang mungkin dengan skor 2-1. 2-1 untuk Indonesia. Tentu kita akan sama-sama ya mengawal. Harus tapi nggak boleh overconfidence para pemain juga. Jangan di atas-atas angin dulu lah. Ya, kita tunggu besok laganya 10:30 malam. Kita kawal bersama bagaimana perjuangan timnas Indonesia melawan Yordania. Terima kasih Bang Fenat Huta Barat untuk semangatnya. Senang sekali kembali bertemu untuk membahas Indonesia dan Yordania. Dan terima kasih juga Bang Henry Irawan, manajer timnas U23 tadi sudah sempat bergabung bersama kita. Tapi sayang sekali nampaknya ada kesibukan lain untuk berkumpul bersama dengan tim di sana. Terima kasih semuanya Bang Fenat sekali lagi dan informasi serta